Oke? Nah, I mean gini, kenapa saya brought up itu? Saudara pernah dengar tagline hari ini, be yourself, love yourself, ya kan? Untuk anak-anak Gen Z itu mereka, gereja saya mostly, sampai saya nanya, tahun 2000 itu tahun kelahiran ya? Sebenarnya gitu. Jadi anak-anak Gen Z di gereja saya itu, mereka datang dengan bawa itu, love yourself, be yourself, segala macam. Dan saya dapatin begini, waktu skill mengasihi diri sendiri itu naik, skill kita dalam get along with people decrease drastically. This is the fact. Biar Kristen kita buka Alkitab, oke? Lukas 17 ayat 1. Dalam bahasa Inggris bilang begini, then he said to the disciples, it is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come. Yesus bilang begini, nggak mungkin menghindari satu offenses. It will come, eventually. Kalau Yesus sudah bilang 2000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin we can escape that reality? Offenses will come to you. Lalu di Lukas 17 ayat 4 sampai 5 bilang begini. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. And the apostles said to the Lord, apa? Increase our faith. Saya tahu kita lagi bahas soal rekonsiliasi kan. Rekonsiliasi is not possible tanpa kemampuan kita untuk mengampuni. Amin. It's not impossible. It's impossible ya. So, waktu kita baca ini artinya gini, this is faith issues. Ya dong. Karena dia bilang gini, murid-murid bilang begini, Lord, increase our faith. Ya kan. Nah, hari ini saya mau share dari satu topik yaitu faith to forgive. Iman untuk mengampuni. Nah, saya mau buka dengan satu pemikiran ini. Kita semua pengen dikasihi, betul gak? Kita semua pengen dikasihi. Maka dari itu, ketakutan terbesar kita adalah ditolak. Oke? Karena keinginan terbesar kita untuk dikasihi, maka dari itu ketakutan terbesar kita adalah we all fear rejections. Nah, dari sini karena dikasihi adalah kita punya kebutuhan yang terbesar dan rejection is one of our greatest fears. Unforgiveness becomes one of our greatest temptation. Kenapa saya bilang temptation? Karena gini, somehow unforgiveness, ketidakmauan kita untuk mengampuni, itu kasih kita perasaan bahwa kita yang pegang kendali. Betul gak? Kita gak mau ngampuni, kesankan kita kan yang pegang kendali kan, saya gak mau ngampuni, ini kendali di tangan kita. Tapi sebenarnya gini, waktu kita holding back forgiveness, sebenarnya kita sedang hilang kendali. Iblis selalu bohong sama kita. Dia kasih kita perasaan bahwa gini, lu gak mau ngampuni, gak apa-apa, that's it. Saudara percayalah, I learned it firsthand. Ya kan? Nah, kita gak akan pernah lebih pegang kendali selain waktu kita jalan dalam forgiveness. That's the truth. Kita nggak pernah punya otoritas yang lebih besar dalam hidup kita selain waktu kita bisa mengampuni. Oke? Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 berkata begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, dia mencemarkan banyak orang. Bahasa Inggrisnya begini, strive for peace with everyone
and for the holiness. Jadi kita butuh damai dengan yang lain dan kekudusan pula dengan orang lain. Without which no one will see the Lord. Gini, artinya gini, waktu kita nggak bisa mengampuni seseorang, kita akan gagal melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup orang itu. Make sense? Kira-kira? Saudara coba bayangin gini, saudara lagi benci sama si A. Apakah saudara bisa ngelihat pekerjaan Tuhan dalam hidup dia? Apakah saudara bisa melihat identitas Tuhan dalam hidup orang itu? I'm afraid not. Gak bisa. Ya kan? Nah, terus ayat 15 begini. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. Jadi gini, unforgiveness sama forgiveness jadi masalah di sini. Masalahnya gini, semua itu permasalahan di akar, root of bitterness. Nah, bitterness never surface. Kepahitan itu nggak pernah di permukaan. Saudara nggak akan tahu orang kepahitan sampai dia ngomong, betul nggak? Sampai dia ngomong, mulai saudara, saya ketemu orang satu, ya hamba Tuhan juga. Waktu saya ngobrol sama dia, saya lagi ngomong satu, saya lagi nanya pendapat dia sih sebenarnya sih. What do you think about this? Terus dia ngomong, pak. Apa tuh pembapaan rohani, begini. Mulai saya udah gini. Habis itu saya diem. Gak lama saya ngobrol sama pastors yang lain, udah pernah ngobrol sama si A belum? Terus dia bilang gini, iya kayak orang pahit ya, katanya gitu kan. Pahit itu gak pernah di permukaan, pahit itu di dalam. Dan dia akan keluar eventually. And people will notice. Ini roots issues, ya kan. Nah, dalam bahasa Yunani bitter root ini artinya gini, buah yang pahit. Kata bitter di sini katanya ini racun. Makanya bilang gini, jangan sampai by it many become defiled. Yang pertama diakibatkan kan orang yang bitter, yang pahit, dia nggak bisa lihat Tuhan, ya kan? Waktu kita tidak mengampuni seseorang, kita akan gagal melihat orang itu sesuai dengan bagaimana Tuhan melihat orang itu. Terus habis itu ada slogan gini, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Lebih penting mana? Tuhan di pihak kita atau kita di pihak Tuhan? Ya kan? Yang kedua, kepahitan akan mencemarkan banyak orang. Tidak ada orang yang pahit, habis itu dia keep it to himself or herself. Nggak ada. Dia akan cari teman. Iblis waktu dibuang, dia bawa sepertiga bintang di langit kan. Dia akan cari teman. Nah, oke. I don't know kenapa saya ngomong ini, cuman gini. Kalau ada seseorang yang di sini mungkin yang mikir begini, saudara pernah gagal dalam pernikahan saudara. And then you thinking about remarried. First, gini, you have to forgive your ex before you go to your next one. You need to settle. Karena gini, ada orang yang dia pikir gini. Oke, saudara gini. Saudara sekarang ada mobil listrik. Oke? Ada mobil listrik ya. Lalu saudara nggak tahu cara pakainya mobil listrik. Saudara pakai mobil listrik, dia rusak. Kebetulan saudara banyak uang. Saudara beli lagi mobil listrik yang lain. Saudara pakai lagi tanpa belajar, kenapa saudara gagal in the first one. Tebak yang kedua, rusak lagi. Seperti itu pemikirannya. Nah, how you fix it? Ampuni. Mungkin ada yang pacaran, terus abis itu putus, you have nasty breakups gitu ya. You need to forgive your ex before you get into another relationship. Karena gini, kepahitan akan mencemarkan banyak hal dalam hidupmu. Kebohongan terbesar dari unforgiveness adalah gini. Ini cuma akan jadi rahasiamu sendiri. Bahwa kamu pahit cuma kamu diri sendiri. Enggak. Everybody will know. Kenyataannya gini, iblis enggak akan puas hanya karena kalau kita membenci satu orang. Oke? Jadi kata bitter di sini refer pada racun, pada attitude,
pada spirit, ya. Jadi akar yang pahit dia akan surface jadi attitude. Nah, itu mempengaruhi bagaimana kita ngelihat semuanya. Bahkan kamu akan bisa percaya begini, kita di posisi yang benar. Saudara tahu nggak? Forgiveness will not kill you right away, tapi it will affect our well-being. Saya pernah lihat orang yang kepahitan sampai kayak orang gila. Saya pernah lihat kayak gitu. Sampai dia akhirnya gini, well-being, kenapa saya bilang well-being? Ada orang yang kepahitan sampai dia mau bunuh dirinya dia sendiri. Lah lucu kan? Dia kesel sama si A, tapi yang dia mau bunuh dirinya sendiri. That's how it goes. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak di tempat saya bilang gini, unforgiveness itu adalah seperti gini, kita minum racun dan kita ngarep orang lain yang mati. Enggak gitu. Nah, forgiveness itu supernatural. Makanya kita butuh namanya supernatural help. Kita butuh Roh Kudus. Mengampuni membutuhkan bantuan dari Roh Kudus. Oke, saya mau share gini, what forgiveness is and what forgiveness is not. Forgiveness, it is letting go. It is letting go. Waktu seseorang melukai kita, nyinggung kita, kita gini, kita nggak bisa cegah bagaimana orang bertindak sama diri kita, betul nggak? Yang kita bisa atur bagaimana kita berespon, betul? Iya kan? Nah, always choose to let go. Nggak apa-apa kasih tahu dia gini, hey, you offense me, but I'm okay, gitu kan? Forgiveness is trusting God, mempercayai Tuhan, bukan mempercayai diri saya sendiri. Karena gini, kalau mempercayakan sama diri kita sendiri, saya bisa masuk penjara. Karena my solution untuk orang yang offense ke saya selalu adalah violence. Karena I was brought up in that part of community. Saya udah menikah aja, istri saya pikir saya sudah baik, saya sudah pelayanan. Satu kali mobil saya ditabrak sama orang naik motor di Kelapa Gading. Saya lagi mau doa puasa, saudara. Mau pergi doa puasa di Sentul. Ditabrak, jeger. Saya turun, saya pukulin dong ke orang. I mean gini, it's a process, ya kan? Sampai I thought that kalau saya yang gini, saya di offense dan saya mau balas sesuai dengan saya punya, wah masuk penjara saya lama-lama, ya kan? Nah, forgiveness it is choosing your future. Saudara tahu nggak? Forgiveness nggak akan merubah masa lalu, tapi dia certainly affect your future. Dia nggak akan ngurangin kita punya rasa sakit, tapi sudah pasti dia mempengaruhi kita bagaimana kita lihat masa depan. Forgiveness itu selalu gini, is ability for us to choose our future, ya kan? Nah, orang gini, pikir gini, kenapa orang susah mau mengampuni orang lain? Karena dia pikir begini, waktu dia forgive orang lain, waktu dia reconcile with orang lain, bahwa dia harus tetap jalan sama orang itu. Dia mesti jalan sama orang itu. Saya confirm ini ke beberapa banyak hamba Tuhan begini, you don't have to. Dia bilang gitu. Forgiveness is not a reason jadi keset, diinjak-injak. Forgiveness itu bukan soal accepting abuse, enggak. Nah, tapi hari ini saya mau share 3 alasan kenapa kita harus ngampuni. Karena kemampuan kita mengampuni sangat mempengaruhi apakah kita bisa unity satu sama lain, reconcile dengan orang lain. Yang pertama, forgiveness keeps my eyes on Jesus. Waktu kita mengampuni itu akan bantu kita untuk berjalan menuju keserupaan dengan Kristus. Kolose 3:13. Sabarlah kamu terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bahasa Inggrisnya bilang begini, make allowance
Allowance itu financial word kan, allowance. Dalam artian gini, create emotional budget untuk relationship, untuk kesalahan satu orang lain. Terus bilang gini, remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Kita mengampuni karena apa yang Yesus lakukan buat kita. Maka kita harus berbuat sama terhadap orang lain. Maksudnya gini, jangan fokus pada hal yang menyakitkan. Gini, saya belajar bahwa we are really good in preaching about grace, and church are really bad in extending grace when it needed. Ngomong grace gampang, kasih karunia gampang. Tapi when someone offends you, we are really bad. Makanya gini, saya nggak tahu ya kalau di Sydney ya, tapi di Indonesia itu, wah, persaingan antar gereja itu luar binasa. Udah tahu nggak, pendeta kayak wakil MPR, DPR kalau udah sidang itu kadang-kadang saya mikir, oh aduh, makanya saya paling males kalau ikut-ikut gitu. Saya suka delegasi orang lain, karena takut saya emosi jadi. Ya. Jadi karena apa yang Yesus sudah buat kita. Nah, the whole key of forgiveness adalah mengingat apa yang bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, yang lucu gini, dulu saya pernah sempat lihat baju kaos banyak itu forgive and forget. Pernah dengar itu kata-kata? How come you forget offenses? Gak bisa. Orang paling kudus pun gak bisa. Trust me. Kecuali dia demensia, dia punya penyakit, lupaan gitu. Ya mungkin dia bisa. Tapi orang normal gak bisa. Karena gini, it's not about forgive and forget. It's all about remember what Jesus did and forgive. That's the key. Kita mesti percaya bahwa ini, Tuhan sudah ngampunin kita. Karena kalau kita ngerasa bahwa God itu at war with us, susah, impossible untuk kita bisa ngampunin. Kalau ada yang habis ini saudara minta sama saya $1 juta, saya nggak bisa kasih karena saya nggak punya. Kita nggak pernah bisa kasih apa yang kita nggak punya. Jadi kalau dalam hidup saudara yakin bahwa Yesus sudah kasih pengampunan buat hidup saudara, I'm sure, I believe that you can extend forgiveness to others. Okay? So it's remember and forgive. Nomor 2, forgiveness shuts the door. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 bilang gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya nggak bilang bahwa saudara nggak boleh marah, kita nggak boleh marah, enggak. Cuman gini, it's okay, acknowledge your emotion, tapi gini, waktu marah jangan sampai dosa. Gimana marah nggak sampai dosa? Experience it, don't weaponize it. Don't weaponize it. Orang begini kan, orang begini, oh saya nggak marah, tapi kita pulang kerja, kita duduk di rumah sulking, cemberut, kita memang nggak lempar-lempar piring, nggak lempar-lempar apa, cuman kita kayak cemberut aja di rumah gitu ya. Nah, satu kali ada satu hamba Tuhan dari Sydney, Australia, namanya Mark Kelsey. Mark Kelsey ngomong ke saya bilang begini, Mike, I know it's a lot to be a pastor, dia bilang begitu, but 5 minutes before you come into your house, leave it outside, dia bilang gitu, taruh di luar semua, yang kamu alamin di tempat kerja, taruh semua di luar. Karena gini, your family deserve the best out of you. Dia bilang gitu. Jadi, I learned that very hard. Karena kadang-kadang gini, kita pulang, kita ngomong soal masalah gereja sama kita punya keluarga.
tanpa kita sadar, kita lagi poisoning mereka. And then mereka begini, mereka bilang gini, oh gereja that bad ya, I don't want to go to church. And whose fault is that? Ours. Itu yang maksudnya saya banyak nggak belajar, nggak tahu banyak, tapi saya bersyukur ada yang ngomong sama saya soal itu. So I try to masuk rumah, udah saya nggak ngomong apa soal di gereja mau kejadian apa enggak, ya kan? Feel it, tapi jangan turn it against somebody in your anger. Jangan biarin kita dipimpin sama emosi itu. Jangan weaponize itu untuk manipulasi orang. Nah, terus bilang gini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Gimana kalau marah-marahnya malam? Saudara trust me deh, very gini silly questions about yang kayak gitu. Gimana kalau mau yang gini? Gimana kalau gini? Saya orang kayak gitu. And then saya belajar gini. Selalu taruh dalam roh, dalam hati kita menginginkan rekonsiliasi, damai. Mungkin gini, kita marah-marah malam, kita sedang cool off. Tapi gini, saudara mesti punya komitmen, this is going to end before I go to sleep. Kenapa saya bilang before I go to sleep? Ya kan? Waktu kita tidur in our anger, nggak tahu saudara pernah notice nggak? Waktu saudara tidur marah, unresolved issues, saudara bangun pagi, mulai ada pemikiran yang lebih lagi di sini. You rehearse that thinking, oh tadi malam gua begini, tadi malam begini. Saudara gini, tidak ada orang jadi pembunuh dalam waktu satu malam. Benar? Nggak ada yang jadi penjahat dalam waktu satu malam. Dia jadi penjahat, serial killer. Dia sudah rehearse skenario itu di otaknya dia. Berhari-hari lamanya. Itu sebenarnya. Nah waktu kita tidur, kita pikir gini, udahlah ntar aja besok aja kita pikir. Enggak, saudara akan mikir hal yang lebih buruk lagi. 2 hari lagi, mikir lagi yang lebih buruk. Kalau saudara nggak resolve di situ. Nah, Paulus itu pakai nama itu diablos. Saudara tahu nggak? Itu artinya apa? Pemfitnah, penuduh, author of evil. Nah, diablos adalah manifestasi setan yang bicara. Oke? Jadi dia ini kayak juru bicaranya. Dia waktu kita tidur marah, dia kasih kita narasi. Waktu kita tidur, dia tabur. Ilalang di situ tuh, dia tabur tuh. Nah, dia kasih narasi ini begini. Saudara trust me deh. Drama hanya berhasil di Korean drama. In life, we don't need any more drama. Betul gak? Jadi, waktu dia kasih words di kita punya pikiran, dia kasih narasi. Ini gini, percakapan pertamanya dia sama Hawa di Eden apa? Pertama dia kasih pemikiran kan? Cuman ide, Hawa yang rubah itu jadi pembicaraan. Jadi conversation. Iya dong, Taman Eden kan begitu. Kalau dia ketemunya orang Manado, mungkin udah dipotong, itu ular. Masalahnya, masa dia ketemu sama Hawa. Kalau dia ketemu sama orang Manado, udah jadi makanan tuh. Aduh ini lagi, lu potong aja lah. Gitu kan. Ngomong-ngomong. Nah, kita kan suka gitu. Betul gak? Kita kalau gak suka sama orang kan gitu kan. Kayaknya dia begini nih sama kita nih. Kayaknya dia gini. Enggak, lu lihat tuh. Dia gak suka tuh sama gua tuh. Dia tadi gak nyapa gua. Gitu kan. Terus, trust me, saya di gereja sering banget ada yang begini. Kayaknya dia gak suka tuh kak sama gua kak. Kenapa emang? Iya, mereka pergi main bowling ngajak gua gitu kan. Terus, emang mesti ngajak lu ya? Gitu kan, gitu kan. Dia, ya enggak sih, ya udah kenapa jadi masalah? Jadi, you know, things like that mulai di otak kita gini. Karena kalau kita nggak bisa deal itu, you will never wake up in the morning with a new grace. Kan rahmat Tuhan baru setiap pagi ya. What we feel like, nggak ada rahmat Tuhan setiap pagi.
Saudara, karena iblis tuh kasih kita narasi kayak gitu terus. So gini, offense is a moment, but being offended is your decision. Offense is a moment. Yesus bilang gini, offenses akan datang. Dalam bahasa Indonesia lebih parah, dia bilang gini, penyesatan. Jadi orang yang bawa perpecahan itu penyesat sebenarnya. Nggak bisa kita hindari, tapi kita mesti cepat beresin. Gitu loh. Jangan sampai itu mempengaruhi kita punya cara berpikir, cara kita ambil keputusan, cara kita proses our emotion. Akhirnya gini, perasaan yang mimpin kita. Perasaan, I know, Gen Z always talk about so big on feelings. Iya perasaan gini, enggak, jangan dibiarkan kita dipimpin oleh perasaan. Percaya begini, Tuhan sudah kasih kuasa dan karunia-Nya untuk kita bisa mengampuni. Salah satu berkat terbesar sebenarnya gini, pengampunan. Betul nggak? Yesus mengampuni kita. So, waktu kita forgive others, sebenarnya kita bebasin kita punya diri sendiri sih. Kita nggak let go orang lain sebenarnya. Kita lagi heal kita punya diri sendiri. Karena nggak ada cara yang paling cepat memulihkan hati kita selain kita mengampuni. Saudara gini, I may have a reason to be offended, but I don't have a right to be offended. Betul nggak? Saya punya alasan untuk saya bisa tersinggung, tapi saya nggak punya hak untuk saya tetap tersinggung. Nah, because gini, Tuhan sudah mengampuni kita. Oke, yang ketiga, forgiveness sets me free. Offense berasal dari bahasa Yunani yang berkata skandalion, artinya perangkap. Skandalion ini adalah perangkap untuk binatang, sudah mesti tahu. Nah, perangkap ini nggak buat bunuh binatang loh. Dia cukup untuk bikin ini binatang trap and then paralyzed, nggak bisa bergerak, nggak bisa move. Saudara kalau perhatiin orang yang kepahitan nggak bisa move forward. Dia akan selalu lihat ke belakang. Dia akan selalu lihat ke belakang. Nggak bisa lihat yang ke depan. Tuhan sudah janji apa buat hidupnya dia nggak bisa lihat. Dia cuma lihat, dulu gue dikasih sakitin sama dia. Dulu saya begini, dulu terus. Yang diceritain dulu terus gitu loh. Makanya gini, kita terlalu sayang sama kita punya hati. Sama kita punya perasaan. Bisa jadi kita sudah di Kanaan tapi hati masih di Mesir. Itu bisa banget. Saya lihat orang banyak kayak begitu. Tega-tega sama kita punya perasaan. Kalau enggak kita akan stuck. Nah, mungkin saudara enggak begini. Tapi saudara di Instastory kan saudara nulis kan? Oh trust me, I know what I'm talking about gitu kan. Jadi nulis kan. Emang, ini wah panjang gitu. Bilang macam begini. Saya kadang-kadang balas story gini, lu gak mau nulis aja di itu bikin blog atau something gitu. Sekalian gitu loh. Di story gitu sampai panjang berapa. Nah, ini kayak gini, ini ada psikolog bilang gini, ini outrage addiction. Once kamu saudara udah tulis di IG, you feel good about it. Wah, besok gue bikin lagi. Ada yang ini. Lama-lama orang baca saudara punya IG kan? Iya. Iya juga. Wah, gak bener itu orang. Iya kan? Akhirnya apa? Saudara mencamari dia kan? Yang baca kan? Kalau yang baca cukup oke, di blok. Atau di hide, di mute. Ya kan? Tapi kalau enggak, ini orang kenapa sih marah-marah mulu? Dulu ada saya punya volunteer kayak gitu kan. Saya bilang gini, lu kenapa sih marah-marah mulu? Langsung gituin aja. Panggil di sini. Lu kenapa marah-marah terus? Ada masalah lu? Gitu kan. Enggak kak, ada begini. Ya udah sih, udah berapa tahun lalu. Gitu kan. Masa gak move on? Orang lain udah move on, lu gak move on gitu kan. Jadi, offense is just a moment. Kita rasa kita punya emosi dan segalanya, tapi benar-benar untuk jadi stay offended is a choice. Ya kan?
Untuk mengampuni, saudara butuh bangun satu namanya pattern. Makanya tadi gini, kalau 7 kali ini orang menyinggung saudara, 7 kali dia datang dengan saudara, habis itu dia bilang ini, I repent, saya bertobat. Yesus bilang apa? Ampuni. Betul kan? Artinya gini, harus ada satu habit saudara untuk mengampuni, and then you are really good at it. You will really good at it. Nggak bisa tuh mengampuni, yang ini gue mau ngampuni. Yang ini enggak dah, gue nggak mau dah yang ini dah. Yang ini, kalau diajak gue makan gue ampuni. Yang ini, kalau diajak gue ngopi, bolehlah gitu. Kalau ini apalagi yang ini, langsung nggak gitu. Kita tuh mesti bangun satu habit untuk kita ngampunin. Yesus bilang gini, dia nggak bilang gini. Dia nggak cuma bilang di hari terakhir banyak offenses, pelanggaran. Yesus bilang gini, banyak yang akan offended. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengampuni? Saudara bisa baca di Lukas 6 ayat 27 sampai 37. It's a long reading. Ya, saudara bisa baca, oke. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Everybody can do it. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. So it's all about Christ likeness. Hal menghakimi gini, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. So caranya kita bisa mengampuni orang lain adalah pray for your enemies. It's really hard to hate and to pray for those people that you hate. Really hard at the same time, ya benar? Pernah gak coba kita berdoa untuk seseorang yang kita benci tiap hari, doain dia. Bukan doain supaya mati ya. Bukan, mohon maaf nih, kita mesti klarifikasi dulu. Bukan doain supaya mati. Bukan, oh gue doain lu, ketabrak bajai. Gitu kan? Enggak, jangan gitu. Waktu kita berdoa untuk orang yang offend kita, saudara tahu nggak? 2 Korintus bilang gini, prayer, release grace. Artinya gini, waktu kita butuh kasih karunia lebih dalam hidup kita untuk mengampuni, you need to pray. You need to pray for it. Add more pray in your relationship. Trust me, kalau saya ngomong soal prayer, Om Sam sama Lia tahu, I'm not that kind of people yang so religious gitu, pray gitu ya. Dulu saya enggak. But right now, I know that prayer itu bukan last options. It's supposed to be your first option. Amen. Yang nomor 2, bless those who curse you. Speak life, not that. Jangan doain bilang kesambet apalah, jangan. Jangan doain dia. Gini, kita tuh gini. Dalam hati kita doain dia celaka, terus waktu ketemu kita nanya shalom. Apa kabar? Oh puji Tuhan ya. Dalam hati kok belum mati juga dia.
Orang Kristen paling jago nih gitu-gitu. Udah mau masuk jurang, gimana kabar? Puji Tuhan, Tuhan baik. Ya tahu, setan jahat gitu kan. Ya kan? Loh, ya kan? Berkati orang yang mengutuk kita. Proses sakit hati kita dengan orang-orang yang kita bisa percayai. Jangan gini. Jangan cerita sama sembarang orang. Karena itu akan jadi bumerang buat kita dan kita merasa gini. Wah, Tuhan tambah, yang disalahin Tuhan, yang bodoh kita. Yang salah Tuhan gitu loh. Bener-bener cari orang yang our circle lah ya. Kita punya, ada yang dekat dengan kita dan kita tahu dia bisa jadi voices in our life, saudara bicara sama dia. Ya. Karena gini, seringkali yang bisa cancel kita punya prayer, doa kita, siapa? Kita sendiri. Saudara berdoa hal yang lain. Dan saudara di mulut saudara cancel apa yang saudara doain. Saya pernah satu kali, all the pastors itu, ingetin saya waktu itu di gereja kita satu kali ibadah. And then saya bilang sama mereka sih sebenarnya begini. Kalau udah reach 200 satu service, I will consider second service. Saya bilang begitu. Cuman gini, saudara mesti tahu, di gereja kita itu kelar ibadah kita makan-makan. Kita makan-makan. Karena di gereja banyak Ambon sama Manado. Jadi saudara tahu kan sambal roa keluar semua, babi kecap keluar semua. Ini siang mereka makan apa? Jadi makan gitu loh. Kalau ada isenoda mungkin saya akan gabung di GMMI. Gereja Makan-Makan Indonesia. Jadi makan. Tapi kalau udah 2 ibadah gak bisa makan kan? Mesti prepare second service kan? Jadi waktu dia reach waktu itu 225 waktu itu. Terus anak-anak belum gini. Kak, 225. 1 week. 2 weeks more. Kalau sampai itu you bikin second service. Saya bilang gini, jangan dulu lah. Karena sih saya lagi mikirin, ya gue gak bisa nongkrong lagi gitu. Kayak gitu kan. Bener, abis itu the next week drop down 175. Yang bisa cancel kita punya doa sendiri siapa? Cuma kita. Cuman kita kok. Iya kan? Yang ketiga, perlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Remember that you will need forgiveness too. Someday. You will make mistakes along the way. Akan ada dalam saat hidup kita gitu, kita butuh grace, we need mercy from other people. Jadi saya mau gini, ajak kita saudara gini, jadi orang yang gracious and forgiving. Knowing that you will also offend people. Someday kita bisa bilang gini, enggak lah saya enggak bakal. Enggak, saudara bakal nyinggung orang maupun disengaja atau enggak sengaja. Nah, waktu kita praktekin 3 hal ini, saya percaya forgiveness akan lebih gampang buat hidup kita. Amin. Hari ini saya percaya dan saya berdoa bahwa gini, Tuhan akan menambahkan iman kita supaya kita bisa mengampuni, amin. Because forgiveness is supernatural. Manusia daging gak mengenal yang namanya forgiveness, reconciliation. Hanya Yesus yang mau mati supaya hubungan kita sama Bapa reconcile. Amin. Saya berharap apa yang saya share hari ini bisa membantu saudara jalan dalam rekonsiliasi. Tuhan berkati.